Kesucian atau keperawanan wanita merupakan hal yang sangat istimewa yang dimiliki oleh kaum Hawa yang dijaga baik-baik. Seperti yang terjadi di sebuah desa keramat mulia. Di desa itu sangat menjunjung tinggi martabat dan kesucian wanita. Sehingga bagi gadis-gadis yang tinggal di desa itu, diharuskan sekali menjaga kehormatannya sebelum menikah. Karena jika saja gadis tersebut telah ternodai sebelum waktunya atau menikah, maka kehidupannya juga keluarganya akan penuh dengan penghinaan, caci maki, pengucilan masyarakat, dan bahkan akan diusir tanpa hormat yang sulit diterima dimanapun. Dan hal yang ditakutkan itu pun malah menimpa gadis tercantik atau biasa disebut kembang desa di desa itu. Dia bernama Liliana Permatasari yang telah mengalami kecelakaan sewaktu kecil. Dan untungnya tidak ada orang yang tahu, bahkan kedua orang tuanya pun tidak tahu. Dia memilih merahasiakan akan kesuciannya yang telah hilang dan bertekad untuk melajang seumur hidup. Namun sayangnya harapan itu harus sirna di tengah jalan bersamaan dengan datangnya seseorang lelaki tampan, pembisnis terkaya seantero negeri yang tiba-tiba datang tanpa aba-aba menyerahkan surat wasiat bahwa dirinya telah dijodohkan sejak kecil dengan Liliana. Sore itu di sebuah rumah sederhana berlantai dua mobil hitam mewah tiba-tiba melambat dan berhenti tepat di depan pagar rumah tersebut. Kedatangan mobil mewah itu mencuri perhatian penduduk sekitar yang kebetulan melihatnya. Satu persatu orang-orang yang ada di dalam mobil itu mulai turun dan keluar dari dalam, membuat para penduduk tambah heboh menggunjing. Siapa ya mereka? Apa mereka artis? Gila-gila, lihatlah cowok itu ganteng banget. Hei, dia datang ke sini. Keributan para gadis saat salah seorang pria tampan berjas rapi itu melangkah ke arahnya. Permisi. Oh, iya ganteng, sahutan salah satu gadis dengan pandangan menatap terpesona. Apa benar kediaman di seberang sana adalah kediaman milik Pak Handoyo dan Ibu Tarti? Refleks para gadis menganggukkan kepala sebagai jawaban iya. Seulas senyuman tipis di bibir pria berjas tersebut dan berkata, "Baiklah, terima kasih atas infonya." Lalu pria itu pun berbalik pergi, meninggalkan kehebohan para gadis yang berteriak histeris, saking senang dan gugupnya disapa olehnya. "Bagaimana?" tanya pria tampan lain yang memiliki netra perak. Lelaki berjas yang ditanya itu menganggukkan kepala. "Benar Tuan, ini kediaman beliau." "Kalau begitu, langsung saja," ucapnya seraya mengedikan dagu tersirat perintah. "Baik Tuan." Segera lelaki tampan itu dengan langkah anggun berwibawa memasuki pagar rumah yang telah dibukakan oleh bawahannya. Sementara di dalam rumah, dalam sebuah kamar berukuran 3x3 itu, terlihat seorang gadis cantik berkulit putih seputih susu, dengan rambut hitam panjang bergelombang sepinggul. Dia tengah rebahan di atas kasur dengan posisi tengkurap dan kedua bola mata coklat cerah itu begitu fokus menatap sebuah laptop di hadapannya. Dia tampak asik menggerakkan 10 jemarinya di atas keyboard, menyusun setiap kata demi kata menjadi sebuah kalimat yang menarik. Benar, gadis cantik bermata indah tersebut ialah Liliana Permatasari yang biasa dipanggil Lili, putri satu-satunya keluarga Handoyo dan Ibu Tarti. Oleh karena kecantikan paras luar biasa indah yang dimiliki gadis itu membuat dia kewalahan mengatasi para pria yang terus berdatangan untuk melamarnya. Namun karena rahasia besar yang dimilikinya tanpa ada seseorang pun yang tahu, dia bertekad untuk hidup sendirian tanpa pasangan hidup. Yang alhasil Liliana pun menolak semua lamaran para lelaki sampai dimiliki julukan si Mawar Berduri. Dan untungnya kedua orang tuanya selalu memaklumi akan keputusan dia yang pikir mereka Liliana sedang menunggu pria yang tepat untuk masa depannya. Segini sudah cukup deh. Baiklah, tinggal kabari Mbak Sani, ocehan tak jelas Lili. Sebelah tangannya meraih ponsel yang tak jauh dari jangkauan hendak menelpon seseorang. Niatan dia harus terurungkan saat seseorang mengetuk pintu kamarnya. "Lili,
ini Mama sayang." "Oh iya Mah, masuk aja, nggak dikunci kok," sahutan gadis tersebut seraya jemarinya sibuk memilih beralih mengetik pesan. Pintu kamar itu terbuka yang memunculkan seorang wanita parubaya dengan dress peach selutut. Dia tersenyum seraya menghampiri anak gadisnya. "Masih belum selesai?" tanya Ibu Tarti yang tahu kalau anak gadisnya itu lagi sibuk dengan pekerjaannya yang sebagai penulis novel. "Udah mau selesai nih, tapi ada apa Mah?" Liliana menimpali sembari tangan sibuk mencatat. Kalau gitu sekarang kamu ganti baju dulu Gih, sama dress biru yang baru kita beli kemarin. Dan dandanlah serapi mungkin ya." Mendengar hal itu seketika pergerakan jemari tangan Liliana yang sedang mengetik terhenti. Seiring alisnya berkerut menatap tanya pada wanita yang sebagai ibunya itu. "Ada apa sih Mah? Kok tumbenan sore-sore gini Lili disuruh dandan? Apa kita mau keluar?" "Udah, nurut aja. Gih cepetan, Papa sudah nungguin di depan loh," kata Ibu Tarti memberi tepukan pelan di bahu. Liliana semakin dibuat heran masih tak bergerak dari tempatnya. "Sampai Papa juga? Ada apa sih? Apa kita mau ke kondangan? Tapi kayaknya nggak ada yang hajatan deh." Tidak mau memperpanjang obrolan lagi, Ibu Tarti melangkah hendak keluar. "Mama sama Papa nunggu di depan. Cepatan ya sayang, jangan lama-lama," ucapnya sambil lalu keluar kamar. "Ih Mama, main pergi aja sih, jelasin dulu dong," sebal Liliana, dan meskipun masih bingung akan perintah tersebut, dengan malas dia beranjak ke arah lemari mengambil dress yang dimaksud dan berganti pakaian. Sedangkan di sisi lain, ruangan utama rumah tersebut terlihat seorang pria muda tengah terduduk anggun di sofa tunggal yang berhadapan langsung dengan sofa yang diduduki sepasang suami istri di seberang. Pria itu memiliki mata perak yang cerah dengan bulu mata tebal menambah kesan tegas dari sorot matanya. Selain itu, bentuk wajah terpahat indah dengan rahang tegas. Bibir merah alami dan tipis serta hidung mancung menciptakan wajah tampan bak model. "Saya tak menyangka, ternyata Nagranum sudah sebesar ini. Padahal dulu Anda masih anak kecil ya," ucap Handoyo dengan senyuman lebar tercetak di wajahnya. "Ya, wajar saja kalau Anda terkejut. Karena waktu terakhir kita bertemu, saya masih duduk di sekolah dasar," balas pemuda tampan itu dengan nada tenang dan bersahabat. "Benar sekali. Jadi, di mana Yudhistira sekarang? Kalian tidak datang bersama?"